Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Subpoko materi genetik. Pernahkah kalian mengamati teman-teman kalian di kelas? Kalian akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Lalu bagaimana dengan anak-anak yang ada di gambar? Nah, anak-anak artis itu memiliki banyak persamaan dengan orang tuanya. Dari manakah ciri teman-teman kalian? Dan dari mana ciri-ciri anak-anak ini? Yuk kita pelajari lebih lanjut di pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi dari induk kepada keturunannya. Setelah kamu mengamati temanmu, tentunya kamu melihat bahwa kamu dan temanmu memiliki banyak perbedaan ciri-ciri atau sifat. Mungkin ada temanmu yang memiliki postur tubuh yang tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen. Gen sebagai materi genetik diwariskan oleh orang tua kepada kita keturunannya. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Gen terdapat di bagian tertentu pada satu untai DNA. Sekali lagi, kita perlu bersyukur kepada Allah jika ada satu saja gen yang kurang, tidak lengkap di dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat, DNA dan RNA. DNA, RNA. Nah, tadi dikatakan kalau gen yang merupakan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya ada di bagian DNA. Jadi dari satu untai DNA ini ada bagian tertentu yang menentukan ciri sifat yang nantinya akan diturunkan kepada anaknya atau yang disebut dengan gen. Jadi, tidak semua untai DNA ini adalah gen, tapi hanya bagian tertentu yang menentukan sifat suatu individu. Untaian molekul DNA pada suatu sel. Jika tadi dikatakan kalau gen ada pada bagian tertentu di untai DNA, lalu di manakah letak DNA? DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Kalian bisa lihat di gambar, DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Nah, yang bulat-bulat itu adalah protein histon. Nah, seluruh untaian DNA dikenal dengan kromosom. Jadi, DNA yang terlilit dengan protein histon akan melilit terus membentuk yang namanya kromosom. Kromosom ini ada di inti sel, ada di dalam inti sel setiap sel. Contohnya di sini diambil selnya adalah sel kulit. Jadi setiap sel itu ada inti sel dan di setiap inti sel pasti ada
kromosom yang merupakan untaian dari DNA yang sangat panjang. Mari kita bahas lebih dalam tentang struktur DNA dan RNA. Struktur DNA, deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Kita lihat gambarnya. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda. Ada dua untai, makanya disebut ganda, dan membentuk heliks atau bentuknya ulir atau spiral. Nah, ini berbentuk spiral. Ada dua untai, maka disebut dengan double helix. DNA ini tersusun dari nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Untuk basa nitrogen dengan gula tanpa fosfat itu disebut dengan nukleosida. Nah, di sini gulanya berupa gula deoksiribosa. Dan untuk basa nitrogen ada 4 jenis basa nitrogen pada DNA, yaitu sitosin C, guanin G, adenin A, dan timin T. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin, sedangkan adenin selalu berpasangan dengan timin. Kedua untai ini dihubungkan dengan ikatan kimia pada masing-masing basa nitrogennya, yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen pada basa nitrogen C dan G, sitosin dan guanin, ini terdapat 3 ikatan hidrogen. Sedangkan ikatan hidrogen yang dibentuk di antara adenin dan timin itu ada 2 ikatan hidrogen. Itulah struktur dari DNA. Yang kedua, struktur RNA, ribonukleik acid atau asam ribonukleat. Untuk RNA, di sini terlihat hanya ada 1 untai. Ya. Kemudian basa nitrogen terdiri atas sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Jadi di RNA tidak ada timin, tetapi yang ada adalah urasil. Nah, adenin selalu berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin sama dengan DNA, lalu berpasangan dengan sitosin. Jadi perbedaan DNA dan RNA kalian bisa lihat pada gambar ini. Yang pertama dilihat dari untainya. Untuk DNA memiliki 2 untai sehingga disebut dengan double helix. Sedangkan RNA hanya memiliki 1 untai. Perbedaan yang kedua ada pada gula. Gula untuk DNA itu adalah deoksiribosa, sedangkan gula untuk RNA adalah ribosa. Perbedaan yang ketiga, DNA memiliki basa nitrogen timin, sedangkan RNA memiliki basa nitrogen urasil. Untuk basa nitrogen yang lainnya, yaitu sitosin, guanin, dan adenin, ada pada kedua asam nukleat, baik DNA maupun RNA.
Nah, itulah perbedaan DNA dan RNA. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah-istilah. Istilah-istilah tersebut diantaranya sifat dominan, karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Yang kedua, sifat resesif, karakter atau sifat yang kalah. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, A kecil. Untuk sifat dominan disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya A besar atau A besar A kecil. Contoh di sini ada sifat atau karakter cuping pada telinga. Di yang sebelah kiri itu cupingnya terpisah, sedangkan yang sebelah kanan cupingnya melekat. Nah, untuk cuping yang terpisah ini dikenal dengan sifat dominan. Untuk cuping yang melekat itu sifat resesif. Contoh lain adalah bentuk rambut. Bentuk rambut keriting merupakan sifat dominan. Sedangkan untuk rambut lurus itu adalah sifat resesif. Yang ketiga, fenotip. Merupakan sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, jenis cuping, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat tersebut bisa kita amati dengan mata kita. Nah, itu merupakan sifat fenotip. Yang keempat, genotip. Merupakan keseluruhan informasi genetik suatu individu. Contoh untuk fenotip rambut keriting, maka genotipnya L besar. Yang kelima, diploid, keadaan kromosom yang berpasangan ada pada sel tubuh atau autosom. Contoh pada tubuh manusia memiliki jumlah kromosom 46. Karena sel tubuh itu bersifat diploid, maka kita bisa menuliskannya dengan 23 pasang. Artinya 23 dikali 2 sama dengan 46. Sedangkan haploid, keadaan kromosom yang tidak berpasangan ada pada sel kelamin. Nah, contohnya sel sperma dan sel telur. Itu kromosomnya bersifat haploid. Kenapa? Karena jumlahnya setengah dari jumlah sel tubuh. Jadi kalau tadi sel tubuh dikatakan 23 pasang, maka untuk haploid, untuk sel kelamin, contohnya sel telur dan sel sperma, karena bersifat haploid, maka dikatakan kromosomnya ada 23. Yang ketujuh, parental, disimbolkan dengan huruf P, yaitu orang tua atau induk. Yang kedelapan, filial, disimbolkan dengan F, yaitu keturunan. Yang kesembilan, gamet, disimbolkan dengan G. Disebut juga dengan sel kelamin, sel telur atau sel sperma. Dan yang ke-10, sifat intermediate. Nah, sifat intermediate ini merupakan gabungan sifat kedua induknya. Contoh, merah muda pada keturunan itu dikatakan sifat intermediate. Karena gabungan dari induk yang berwarna merah dan induk yang berwarna putih, sehingga dihasilkan keturunan merah muda.
dengan genotip bersimbolkan M besar, M kecil. Nah, itulah 10 istilah-istilah yang terdapat dalam pewarisan sifat. Ini akan sangat membantu untuk nanti persilangan monohibrid dan dihibrid. Jadi, sebelum kita mempelajari monohibrid dan dihibrid, harus paham betul istilah-istilah yang terdapat di dalam pewarisan sifat.